Halo teman-teman, berjumpa lagi di Project Code ya. Eh, Kita sudah membuat video s- season 1, season 2, di mana season pertama itu adalah penjelasan untuk pembuatan projectnya ya, di mana project itu dari desktop kita rencana mau membuat dengan framework atau aplikasi yang secara open source. Yang video keduanya itu tentang database atau relasinya. Karena database-nya itu saya buat dari eh, display-nya atau ya tampilan dari sebuah aplikasi yang berbasis desktop itu saya bikin database ulang. Nah, yang video yang saat ini yang akan kita buat itu adalah untuk penentuan bahasa pemrogramannya. Kebetulan kemarin teman sudah ngasih tahu bahwa dia juga ingin belajar dengan bahasa pemrograman yang sifatnya web development ya atau open source secara multi atau bisa diakses di mana saja selama terkoneksi internet. Dia minta saran untuk belajar framework dari PHP itu apa aja sih. Nah, sebenarnya banyak bahasa pemrograman PHP itu frameworknya banyak, di antaranya yang lagi tren ya, yang lagi tren sekarang itu di CodeIgniter dan Laravel atau YII juga bisa menggunakan PHP. Nah, di CodeIgniter pun juga ada beberapa versi ya, versi ketiga dan versi keempat. Di Laravel itu yang saat ini sudah rilis tuh versi di 9. Nah, itu banyak tuh. Kalau kita mau pelajari dari Laravel, ya kita harus versi middle-nya atau versi terendahnya dulu. Nanti ke depannya atau versi selanjutnya, kita tidak akan dipusingkan dengan bahasa coding yang terbarunya ini. Karena biasanya versi terbaru itu memangkas function-function script yang tadinya sangat kompleks menjadi simple gitu loh. Nah, di code igniter pun juga sama. Kita kalau mau belajar bahasa pemrograman PHP menggunakan framework Code Igniter, ya kita harus pelajari di versi ketiganya dulu. Karena kita langsung di Code Igniter versi keempat, itu akan membuat kita kebingungan ya, pusing nantinya. Ya termasuk saya lah yang pemula ya. Nah, tujuan ini teman juga pingin sambil belajar bareng. Oke, belajar bareng ini dia pingin menggunakan kode Igniter 3 dulu deh boleh katanya. Oh ya udah, saya akan membuat aplikasi yang request dari teman ini menggunakan bahasa kode Igniter ke 3. Nah, untuk cara instalasinya kita boleh lihat di websitenya ya. Kita cari kode Igniter. Sorry. Oke, ini. Di kode Igniter 3 ini kita klik dulu. Ini dokumentasinya ya. Kita klik deh, sorry. Nah, sebenarnya di Codeignator sendiri pun ini sudah lengkap ya, termasuk dokumentasinya. Dokumentasinya juga ya bahasa Inggris ya. Ya mau nggak mau kita harus bisa bahasa Inggris ya, karena bahasa pemrograman semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Ya kalau nggak bisa ya bisa di translate lah, termasuk saya juga nggak paham, nggak semuanya kita bisa bahasa Inggris. Ya kalau ya kita tidak pahami ya kita translate ya. Sekarang kita download aja di kode ignitornya. Nah, di sini di websitenya dia sudah merilis di kode igniter ini sudah versi keempat. Di small framework with powerful feature nih. Ini dia mengkonsep sebuah fitur yang
powerful. Kayaknya kita harus paham dulu di versi ketiganya. Kenapa? Ya ini frameworknya juga kecil dan powerful dan banyak fitur di mana mengusung sebuah performa yang tinggi. Kalau kita tidak pahami di kode igniter juga tiganya agak sulit nantinya ke depannya. Ini versi saya ya, versi saya. Dan di versi 3 juga sudah rilis di 3.1.12 sudah rilis ya. Dan di kode igniter 3 itu masih powerful sih menurut saya ya. Karena sudah saya coba ngeload dari sebuah fetching data itu udah ribuan pun juga masih ringan diakses. Bahkan yang sudah kompleks pun, yang multi user dengan banyak yang request atau yang akses itu masih ringan sebenarnya mah. Cuman kalau untuk mau upgrade ke versi keempat itu selera ya. Ini selera. Tapi menurut saya sih seorang programmer ya harus kita ikuti perkembangan ya. Dimana perkembangannya sekarang lagi menggunakan contoh yang lagi tren Laravel atau Codeigniter yang versi tertingginya ya kita harus tahu gitu. Oke, kita download dulu ya di Codeigniter 3-nya. Klik yang double download. Jadi kesimpulan teman ini dia pingin belajar atau belajar bersama dengan studi kasus yang dia ada nih aplikasinya. Nah, dia pingin di Codeigniter yang ketiga. Karena Codeigniter yang keempat, dia akan mencoba belajar sendiri kalau sudah tahu konsepnya. Nah, di konsep di Codeigniter itu menggunakan MVC ya. Model View Controller. Nah, model ini untuk membuat function-function yang hubungannya dengan database. Database inilah ini yang mengontrol semua dari database itu dari model. Nah, dari model ini akan dilempar ke controller. Ya, sebenarnya tergantung konsep dari sebuah atau logic yang dari kita buat ya. MVC, Model View Controller. Bisa jadi dari model ini kita lempar ke controller, terus akhirnya kita lempar ke view. Dan bisa juga dari model kita lempar ke view yang menghandle semua kontrolnya ada di controller. Seperti itu sih. Dan bahkan bisa jadi dan bisa langsung tanpa controller kita langsung dari model kita lempar ke view tanpa ada kontrol dari controller dari atau sebuah logic dari sebuah controller. Bisa jadi dan itu pun bisa diterapkan. Namun tidak recommended karena apa? Framework yang Codeigniter ini sudah mengusung konsep seperti itu adalah sebuah untuk keamanan kita, keamanan framework itu sendiri. Bahkan akan lebih loadnya lebih mudah. Kita download dulu ya. Kita download frameworknya. Ini kita, kita. Saya ini menggunakan konsep manual ya untuk instalasinya. Sebenarnya bisa menggunakan Composer. Composer ini nanti kita cukup ketikkan menggunakan CLI ya, CLI. Apa itu ya? Command Line Interface. Oh, ya gitulah bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita lagi, sorry. Saya menggunakan instalasinya secara manual. Kenapa? Karena manual itu akan memudahkan secara otomatisnya. Karena kita sudah tahu manualnya gitu loh. Yang otomatis tuh berawal dari pemula atau manual gitu. Nah, kalau manualnya, sebuah bahasa kalau manualnya kita sudah paham,